Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami channel Tibaria Official. Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati di dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihissalam. Saat roh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Adam, manusia pertama di saga. Allah menyebut ucapan Adam dengan menjawab, Ya harmukallah, rahmat Allah atasmu. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia karena diciptakan dari api. Mendengarkan jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa tahun. Suatu ketika Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon kuldi. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga setan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya berhasil. Nabi Adam lalu memeti buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun, setelah itu, Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Selama 40 tahun mereka saling mencari dan bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahman, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dan berbagai tantangan dan kesulitan. Mulai dari bercocok tanam, berternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga dianggap sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya, Qabil yang membunuh Habil. Adam sangat murka terhadap Qabil.
Allah lalu mengaruniai Nabi Adam dengan anak-anak laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed. Syed merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik, keturunan Syekh kelak melahirkan Idris. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwah. Malaikat lalu mencabut nyawa Adam, memandikannya, mengafani, menyalatkan dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini terdapat sejumlah hikmah yang bisa diambil. Sebagai manusia, sudah selaiknya kita memahami bahawa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia tersesat. Tugas manusia adalah melawan godaan syaitan yang beribadah kepada Allah SWT. Allah juga menerima taubat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Terima kasih sudah nonton sampai habis di channel kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.